Semua, selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan kesejahteraan para tenaga honorer. Untuk itu, kepada rekan-rekan yang ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beberapa waktu yang lalu telah menetapkan satu kebijakan baru yang memberikan perhatian dan jaminan hidup yang lebih baik bagi para tenaga honorer di Indonesia. Kebijakan baru bagi tenaga honorer ini akan diberlakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan fasilitas yang setara antara para tenaga honorer dengan pegawai negeri sipil. Para tenaga honorer di Indonesia, rekan-rekan sekalian, sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kini akan mendapatkan satu perlindungan sosial yang termasuk di dalamnya adalah jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian sesuai dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara maksud saya, dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2023. Jadi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini itu terkait dengan pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang diberikan atau untuk melindungi para tenaga non-aparatur sipil negara di dalam pelaksanaan tugas dan pengabdiannya. Meskipun rekan-rekan sekalian, posisi honorer itu akan dihapuskan pada tanggal 28 November atau selambat-lambatnya tanggal 28 November tahun 2023, akan tetapi langkah awal yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di dalam memberikan kesejahteraan bagi para tenaga honorer itu telah diatur dalam surat edaran Menteri atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 6 tahun 2023. Jadi ini merupakan, atau regulasi ini merupakan salah satu bentuk atau upaya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk tetap memberikan kesejahteraan bagi para non-aparatur sipil negara, meskipun sampai dengan saat ini kebijakan penghapusan tenaga honorer di tahun ini, tepatnya paling lambat tanggal 28 November 2023 itu akan dilaksanakan, oleh karena menyikapi sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah tentang manajemen P3K dan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2022 yang lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa kebijakan sesuai yang tertuang di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut adalah salah satu upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana salah satu poin di dalam peraturan pemerintah itu adalah memberikan perlindungan bagi para pegawai honorer selama mereka masih aktif sebagai pegawai non-pegawai negeri sipil. Jadi Kemenpan menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan salah satu upaya tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang pemberian perlindungan bagi para pegawai honorer dan pegawai non-aparatur sipil negara lainnya. Diharapkan rekan-rekan sekalian, dengan kebijakan baru ini, para tenaga non-aparatur sipil negara yang ada di Indonesia itu betul-betul dapat merasa dihargai dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti pegawai negeri sipil. Jadi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian yang akan diberikan atau
untuk mengcover seluruh abdi negara, ya ini khususnya tenaga honorer, itu dianggap atau diharapkan sebagai salah satu upaya untuk memperlakukan kebijakan yang sama dalam hal perlindungan sosial kepada para pegawai honorer, agar tidak jauh berbeda dengan apa yang diterima oleh pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, meskipun demikian, para tenaga honorer dapat berharap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dan setara dengan pegawai negeri sipil. Mengingat saat ini kondisinya terjadi perbedaan atau range yang sangat berbeda dalam hal penerimaan tunjangan dan gaji antara para tenaga honorer dan para pegawai negeri sipil. Mengingat di seluruh Indonesia tidak ada satu kebijakan yang mengatur persoalan penetapan pembayaran gaji honorer, akan tetapi semuanya diserahkan sepenuhnya oleh kemampuan keuangan daerah. Tidak ada standar baku atau yang dapat dijadikan pedoman dasar, artinya minimal pembayaran gaji honorer itu paling tidak adalah bisa setara dengan upah minimum regional. Itu saya pikir teman-teman honorer itu sudah cukup menerima terkait dengan besaran jumlah gaji yang diterima oleh para pegawai tenaga honorer. Nah, mudah-mudahan kedepannya pemerintah, rekan-rekan sekalian, ini betul-betul tidak hanya memperhatikan terkait dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan perlindungan sosial lainnya, akan tetapi pemerintah juga bisa memperhatikan dalam hal besaran pembayaran tunjangan gaji para pegawai honorer. Kebijakan baru ini memberikan harapan bagi para tenaga honorer di Indonesia, yakni untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berharap kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia yang selama ini telah memberikan pengabdiannya kepada negara. Peraturan baru ini juga diharapkan dapat memberikan pengakuan atas jasa para tenaga honorer yang telah membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa mereka saat ini bisa memperhatikan nasib tenaga honorer di Indonesia dan memberikan perlindungan serta fasilitas yang dianggap setara dengan pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memastikan bahwa kebijakan baru ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia, serta diharapkan kebijakan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara pegawai negeri sipil dan para tenaga honorer, serta meningkatkan kepercayaan dan semangat para tenaga honorer di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Rekan-rekan sekalian, kebijakan baru ini menunjukkan juga bahwa pemerintah Indonesia setidaknya berkomitmen untuk memberikan jaminan hidup yang lebih baik bagi para tenaga honorer di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, rekan-rekan, mudah-mudahan saja pemerintah tidak hanya memperhatikan persoalan perlindungan sosial, akan tetapi satu yang sangat penting adalah bagaimana pemerintah bisa memperhatikan besaran honorer atau tunjangan yang diterima oleh para tenaga non-aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.